Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Pewarangan, NIM 1831041172 dari kelas Penjaskes Lab E angkatan 2018 dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas kesepemahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Yang pertama yaitu perempuan dalam perspektif dua aliran besar sosiologi. Lanjut, membicarakan perempuan dalam konsep sosiologis tidak dapat lepas dari beberapa teori yang melingkupinya. Dalam tradisi keilmuan sosiologi, ada dua aliran klasik yang senantiasa dijadikan rujukan. Pertama adalah aliran struktural fungsional. Menurut aliran ini, proses transformasi sosial terjadi karena adanya pematangan fungsional fungsi dari masing-masing struktur yang ada. Teori ini lebih menekankan pada keteraturan atau order, mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dan masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan atau equilibrium. Menurut teori ini merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Selanjutnya, salah satu tokohnya adalah Robert Capleton, berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti peran sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengadilan sosial, dan lain-lain. Penganut teori fungsional ini memang memandang segala peranata sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serta fungsional dalam artian positif dan negatif. Satu hal yang dapat disimpulkan adalah bahwa masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Kemudian, setiap peristiwa dan setiap struktur yang ada fungsional bagi sistem sosial itu. Kemudian aliran natur percaya bahwa membicarakan masalah gender tidak bisa dilepaskan dari perbincangan mengenai seks, bahwa pembagian peran maskulin dan feminim yang diletakkan pada pria dan wanita terkait erat dengan fungsional biologis masing-masing. Wanita dilabeli dengan predikat feminim yang bercirikan halus, sensitif, emosional, penuh perhatian, bukan semata merupakan konstruksi sosial yang memonjokkannya, namun adalah sebuah keterkaitan dengan fungsional alamiah untuk menjadi seorang ibu. Kemudian, sementara aliran klasik sosiologi yang kedua senantiasa dikenal dengan istilah teori konflik. Menurut aliran ini, proses transformasi sosial terjadi karena adanya konflik antar kelas sosial. Teori yang dibangun dalam rangka menantang langsung tersebut teori fungsionalisme struktural. Tokoh utama teori ini adalah Ralph Dahrendorf. Teori ini bertentangan dengan fungsional struktural, yaitu masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Kemudian,
Black mengemukakan 4 fungsi dari konflik, yaitu yang pertama sebagai alat untuk memelihara solidaritas, yang kedua membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain, kemudian yang ketiga mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi, yang keempat fungsi komunikasi sebelum konflik. Kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Kemudian kesimpulan dari teori konflik adalah terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Menurut penganut aliran Nurture, perbedaan peran gender muncul atau hadir sebagai sebuah hasil rekayasa sosial murni, sehingga merupakan sesuai yang dapat dirubah dan menjadi dan bisa dilawan. Pelabelan perempuan terhadap peran feminis yang serta lemah disinyalir adalah ulah dari konsep sosial yang memegang teguh budaya patriarkal. Kemudian wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipasi olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditujukan dengan perbuatan pada aktivitas olahraga. Hal ini membedakan dengan status bangsawan Radon Roro yang secara otomatis ketika seseorang dilahirkan dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan asifat status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Asifat status bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta menjadi tujuannya. Kemudian konsep stratifikasi sosial akan terjadi. Semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat. Tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda berdampak pada lahirnya tingkat-tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestasi dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya. Kemudian, peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksakannya untuk terus memobilisasi setiap tindakan. Mobilisasi sebagai salah satu peningkatan status sosial menurut Ralph H. Turner memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama sosial berdasarkan persaingan pribadi, kemudian yang terakhir sponsored mobility, mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencerminkan bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai proses yang telah dilakukannya. Kemudian, menurut Sumentarsi, penyebab meningkatnya partisipasi olahraga wanita dipengaruhi oleh yang pertama peluang baru, yang kedua kebijakan dari pemerintah, yang ketiga peran kaum perempuan, yang keempat kesehatan dan kebugaran jasmani, kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu memberikan penghargaan publisitas terhadap atlet
wanita. Kemudian, dalam dunia olahraga, sudah seharusnya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi, berprestasi, dan menekuni olahraga secara profesional. Namun masih banyak orang yang menilai bahwa olahraga adalah suatu kegiatan yang maskulin di mana hal tersebut identik dengan kegiatan laki-laki dan perempuan dirasa kurang cocok untuk berkecimpung dalam dunia olahraga. Kemudian, konsep keadilan gender. Definisi gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Kemudian, keadilan gender dimaknai dengan kondisi masyarakat yang menempatkan laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara. Masyarakat diharapkan dapat terbebas dari nilai-nilai yang menganggap laki-laki lebih utama, patriarki, dibandingkan perempuan, dan tidak terjadi lagi pembedaan peran, posisi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan pada jenis kelamin. Terwujudnya keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Kemudian, perbedaan fisik pria dan wanita. Pria dan wanita dapat kita bedakan dari fisik, baik secara anatomis maupun secara fisiologis atau fungsi tubuh. Perbedaan anatomi ini menyebabkan pria lebih mampu melakukan aktivitas jasmani dan olahraga yang memerlukan kekuatan dan dimensi lain yang lebih besar. Secara fisik, pria dewasa rata-rata 7-10% lebih besar dari wanita. Perbedaan ukuran itu sangat kecil terlihat pada anak-anak usia pubertas. Vele menjelaskan bahwa aktivitas jasmani pria yang lebih tinggi karena pengaruh hormon di dalam otak selama berkembang janin. Kemudian, pengaruh hormon testosteron mengakibatkan pria lebih tinggi, gelang bahu yang lebih luas, panggul lebih sempit, dan tungkai lebih panjang. Sedangkan pengaruh hormon estrogen mengakibatkan wanita berkembang dengan bahu yang lebih sempit, panggul yang lebih luas relatif terhadap tinggi badannya, dan calving angle yang lebih besar pada sendi siku. Pada wanita terjadi penimbunan lemak selama masa pubertas, sedangkan pria terjadi perkembangan otot. Kemudian, total pengeluaran energi wanita yang merupakan jumlah kalori yang dibakar untuk kebutuhan metabolisme termasuk pernapasan, sirkulasi darah, pencernaan, dan aktivitas fisik sekitar 5-10% lebih rendah daripada pria. Pengeluaran energi yang lebih rendah ini sebagian dapat dijelaskan oleh komposisi tubuh antara lain
jumlah otot, tulang, dan lemak yang membentuk tubuh. Sangat berbeda antara pria dan wanita. Pria dan wanita yang melakukan olahraga sama akan memiliki kapasitas aerobik atau VO2 max dengan perbedaan yang lebih kecil daripada sesama jenis kelamin yang melakukan olahraga berbeda. Keikutsertaan wanita dalam aktivitas jasmani dan olahraga berdampak positif bagi power aerobik mereka oleh meningkatkan VO2 max, pengambilan oksigen, kapasitas ventilatori. Apalagi wanita dapat memperoleh kekuatan maksimal melalui peningkatan aktivitas otot, fleksibilitas meningkatkan yang berkaitan dengan peningkatan luas gerakan dan barangkali peningkatan fungsional kekebalan. Kemudian berbagai penelitian lebih banyak melihat bahwa wanita mempunyai kapasitas kerja yang relatif buruk sehingga menjadi pembatas bagi wanita terlibat dalam olahraga. Tetapi pada waktu wanita dan pria yang terlatih tidak terlihat perbedaan secara fisiologis, latihan kekuatan yang sistematis dapat meningkatkan diameter serabut otot dan massa ototnya. Kandungan lemak dalam tubuh menurun sebagai respon terhadap latihan. Banyak atlet wanita dalam olahraga yang memerlukan daya tahan mempunyai kandungan lemak yang sedikit. Lemak tubuh yang tinggi menjadi hambatan bagi kegiatan fisik yang bersifat weight bearing, tetapi meningkatkan daya apung pada renang. Kemudian osteoporosis pada wanita. Salah satu penyakit yang didapat para wanita adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan penyakit yang menyerang tulang. Terjadinya osteoporosis akan dapat mengakibatkan risiko patah tulang. Hilangnya mineral tulang akan mengakibatkan osteoporosis. Gejala kliniknya meliputi peningkatan kejadian fraktur kerangka atau terutama pada spina pergelangan tangan dan paha. Kioposis tulang spina akibat fraktur kompresi vertebra spontan disertai nyeri punggung yang tiba-tiba. Cara satu-satunya pengelolaan osteoporosis yang paling masuk akal adalah pencegahan. Semua wanita harus didorong untuk melakukan olahraga secara teratur sepanjang hidupnya. Oleh karena massa tulang berkorelasi positif dengan kekuatan otot dan berat badan, aktivitas jasmani yang dilakukan secara teratur dapat membantu mempertahankan kesehatan tulang, otot-otot dan sendi. Semua wanita segala umur akan mendapat manfaat dari aktivitas jasmani intensitas sedang yang dilakukan setiap hari, atau seperti 30 menit jalan cepat, atau aktivitas yang sedikit lebih berat dalam waktu singkat seperti 15-20 menit jogging. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.